warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatin, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan kebenaran Al-Quran pada aspek kehidupan. Kelompok saya berjumlah 7 orang. 1. Atika Oktaviana, 2. Larissa Akila Masyur, 3. Kurniasi Dwi Cahyanisi, 4. Mar'atus Solihah, 5. Rindi Muji Haryani, 6. Rizky Wulandari, 7. Wardatin. Pengertian Al-Quran pada aspek kehidupan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Ada pula yang menyebutkan 6.666 ayat. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berfungsi membenarkan dan menjelaskan pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Al-Quran berguna menjadi pedoman hidup atau way of life umat manusia. Ajaran-ajaran Al-Quran begitu luas dan dalam. Al-Quran mengandung 6 isi pokok ajaran, yaitu meliputi akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dasar pengetahuan, dan teknologi. 1. Pengertian akidah. Akidah adalah keyakinan, kepercayaan. Akidah Islam adalah suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh umat Islam. Ajaran Islam itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam Islam, akidah bukan hanya mengaku beriman saja, tetapi harus mampu menyatakan keimanannya dalam amal perbuatannya yang baik dan tingkah laku yang terpuji. Perlu diketahui, pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini menjadi akidah orang muslim ada 6, atau biasa disebut rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Adapun dalil dari pengertian akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 surat kedua. 2. Pengertian ibadah dan muamalah. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupannya memerlukan hubungan atau komunikasi. Komunikasi dengan Allah disebut hablum minallah atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi, berbakti, dan beriman kepada Allah. Untuk menciptakan suasana damai, manusia harus senantiasa membina kedua jalur komunikasi tersebut. Komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan sesamanya. Ibadah yang wajib umat muslim lakukan adalah rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji. Adapun dalil dari ibadah dan muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Yang ketiga, akhlak. Nabi Muhammad berakhlak mulia, menjadi suri tauladan dan panutan umat manusia yang menambahkan kebahagiaan dan rahmat Allah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ditugaskan Allah untuk membangun akhlak mulia, meningkatkan derajat manusia dari lembah hina menjadi mulia, dari kehidupan yang gelap menjadi cemerlang. Aspek akhlak menurut Islam sangat penting karena berkaitan juga dengan masalah hubungan sesama dan juga dengan Tuhan. Perbuatan yang harus dijalankan oleh seorang muslim adalah 1. Berlaku adil. 2. Berbuat kebajikan. 3. Memberi sedekah kepada kerabat. 4. Menghindari perbuatan jahat. 5. Menjauhi permusuhan antara sesama muslim. Adapun dalil dari akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang keempat, hukum. Al-Quran merupakan sumber pokok hukum Islam guna mengatur tata kehidupan yang aman, damai, sejahtera, bahagia, adil, makmur, selamat di dunia dan akhirat. Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang 1.
1. Hukum perkawinan. 2. Hukum perceraian. 3. Hukum ahli waris. 4. Hukum perjanjian. 5. Hukum perdata. 6. Hukum pidana. 7. Hukum perang. 8. Hukum antar bangsa. Prinsip-prinsip musyawarah demokrasi, beradministrasi disiplin, dan sebagainya. Adapun dalil dari hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah fala taqullal khainina khosima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Yang kelima adalah sejarah. Al-Quran adalah pedoman hidup atau way of life. Fungsi dan sejarah adalah menjadikan pelajaran yang baik untuk ditiru dan yang tidak baik ditinggalkan. Adapun dalil dari sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulan dorobna lahu Fakulan tabarna tadbiro, yang artinya, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 39. Yang keenam, dasar-dasar iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama, karena tanpa agama dapat membinasakan umat manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran banyak ditemukan dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan manusia. Adapun dalil dari dasar-dasar ilmu pengetahuan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illah alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.